Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Rahmasari. Saya dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Optimasi Biaya Transportasi Pengiriman Air Minum Kemasan Menggunakan Metode Norris Corner, Vogel Approximation, dan Stepping Stone. Terulakan dalam penulisan ini yaitu pendistribusian adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di sebuah PDX yang merupakan perusahaan pendistribusian air minum kemasan. Permasalahan yang dihadapi oleh PDX ini yaitu tidak adanya suatu teknik perhitungan secara khusus dalam pengoptimalan biaya transportasi, sehingga diperlukan beberapa teknik perhitungan matematika sebagai bahan pertimbangan yang baik dalam keputusannya. Metode yang digunakan untuk meminimumkan biaya distribusi ini adalah menggunakan metode transportasi. Metode transportasi memiliki dua langkah. Pertama, mencari solusi feasible awal, kemudian solusi optimal. Metode yang digunakan untuk solusi feasible awal yaitu metode Norris Corner dan metode Vogel Approximation. Selanjutnya, menentukan solusi optimal dengan menggunakan metode Stepping Stone. Identifikasi masalah dalam penulisan ini, apakah terdapat perbedaan antara solusi feasible awal menggunakan metode Norris Corner dan metode Vogel Approximation? Bagaimana hasil solusi optimal metode Norris Corner dan metode Vogel Approximation dengan menggunakan metode Stepping Stone pada biaya distribusi di PDX? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yaitu transportasi. Transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa produk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Model transportasi adalah model yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan ke tempat tujuan secara optimal. Rumus umum dan tabel transportasi untuk permasalahan transportasi adalah sebagai berikut. Yang pertama saya akan menjelaskan di sini yaitu metode Norris Corner. Metode Norris Corner atau metode sudut barat laut merupakan salah satu metode transportasi pada riset operasi yang penyelesaiannya dimulai dari kiri atas. Selanjutnya, ada metode Vogel Approximation, adalah pengalokasian dimulai dengan mencari selisih biaya terendah pertama dan kedua dari baris dan kolom pada tabel transportasinya. Selanjutnya, menggunakan metode Stepping Stone. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui atau menguji optimal tidaknya pada tahap awal. Data-data yang digunakan dalam penyelesaian persoalan transportasi di PDX ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menghitung dengan menggunakan metode Norris Corner. Sesuai dengan namanya yaitu metode Norris Corner, maka penyelesaian dilakukan dengan memilih alokasi atau sel pojok kiri atas. Tahap pertama dalam penyelesaian masalah ini yaitu membuat tabel transportasi sebagai berikut. Berdasarkan tabel sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa X11 berada di pojok kiri atas, sehingga alokasi barang yang pertama yaitu ke X11 sebanyak 220. Dengan cara yang sama, hitunglah hingga seluruh persediaan gudang dan permintaan konsumen terpenuhi. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa jumlah iterasi yang digunakan pada permasalahan ini yaitu sebanyak 8 iterasi dengan total biaya sebesar Rp696.000. Selanjutnya, menentukan solusi optimal menggunakan metode Stepping Stone. Lakukan langkah yang sama seperti tahapan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat nilai perubahan biaya negatif atau tidak. Jika tidak ada sel yang memiliki perubahan biaya bernilai negatif, maka telah memperoleh uji pengoptimalan yang minimum. Sehingga dengan menggunakan metode Stepping Stone dengan solusi feasible awal metode Norris Corner, terdapat 7 iterasi dengan total biaya transportasi sebesar Rp600.400. Selanjutnya, dengan menggunakan metode Vogel Approximation. Sama seperti metode Norris Corner, pada metode Vogel Approximation, hal pertama yang dilakukan yaitu membuat tabel awal transportasi. Kemudian tentukan selisih setiap baris dan kolom dengan cara memilih biaya transportasi terkecil dalam baris maupun kolom. Setelah nilai selisih terperoleh, langkah selanjutnya yaitu mengalokasikan barang pada biaya transportasi terendah. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa jumlah iterasi yang digunakan pada metode ini yaitu sebanyak 8 iterasi dengan total biaya sebesar Rp600.011.400. Sama dengan halnya metode Norris Corner, metode Vogel approximasi perlu dilakukan uji pengoptimalan dengan menggunakan metode stepping stone. Hal ini dilakukan untuk mengetahui biaya minimum distribusi dengan menggunakan metode Vogel approximasi dan stepping stone. Berdasarkan hasil perhitungan, maka terdapat 2 iterasi dengan total biaya transportasi sebesar Rp600.400. Kesimpulan dari penulisan ini, pertama, dengan menggunakan metode Norris Corner dan metode Vogel approximasi sebagai solusi feasible awal, terdapat 8 tahapan, baik menggunakan metode Norris Corner maupun menggunakan metode Vogel approximasi. Sedangkan perbedaan dari kedua metode ini dapat dilihat dari hasil perhitungan. Metode Vogel approximasi mendapatkan hasil lebih murah dibanding dengan metode Norris Corner. Selanjutnya, kedua, penentuan nilai optimal dilakukan menggunakan metode stepping stone untuk menentukan solusi optimal dari solusi feasible awal. Dapat disimpulkan untuk masalah distribusi air minum dalam kemasan di PDX ini, Vogel approximasi dan stepping stone lebih efisien secara analitik daripada metode Norris Corner dan stepping stone. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.